Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Sekalian jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita muliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas surga menyembah Dikau Khalik semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dengan bersembah sujud, kami umat-Mu menghadap Engkau. Bagi kami Engkaulah Tuhan semesta alam yang patut disembah dan dimuliakan. Kepadamu-lah segala kemuliaan kami persembahkan saat ini. Nyatakanlah kiranya kemuliaan-Mu bagi kami semua dalam ibadah saat ini, agar ibadah kami dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan segala baik. Amin. Kita angkat pujian NKB nomor 2 ayatnya yang pertama, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebab seperti firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 19 yang tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang pengasih, dalam kehidupan ini Engkau senantiasa berkenan menganugerahkan limpahan berkat-Mu, yang oleh itu kami hidup dan beraktivitas. Namun sadarlah kami bahwa hidup yang kami jalani
sering menyimpang dari jalan-Mu. Tak jarang kesukaran dan penderitaan datang menghampiri. Kami hanya memilih jalan hidup kami sendiri. Kami menyadari tiada hari yang kami lalui tanpa melakukan kesalahan dan pelanggaran. Ya Tuhan, mohon ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Kita angkat pujian NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Jemaat Tuhan, dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita sambut janji anugerah Allah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita hendak membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang disaksikan oleh kitab suci kita. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman ini. Ya Allah, oleh firman-Mu kami hidup dan diberi kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan di tengah kemelut pandemi COVID-19 ini, kami rindu untuk tetap diberi penguatan lewat firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati kami masing-masing untuk mendapat tuntunan dalam memahami apa kata firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia, namun boleh menjadi pelaku-pelaku firman, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya oleh firman-Mu kami lebih bijaksana menyikapi hari-hari ini dalam penyertaan
penyertaan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Amin. Jemaat Tuhan, perikop pembacaan kita di hari ini dan di sepanjang minggu yang akan berjalan, yaitu dalam kitab Yunus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, judul perikopnya adalah Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah saudara-saudaraku, satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita boleh baca dan sudah kita boleh dengarkan bersama lewat kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dalam
ibadah ini kita akan langsung menggunakan bahan khotbah dari Sinode Gemim yang dikhotbahkan oleh Pendeta Petra Yani Rembang MTH selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya. Demikian bunyi khotbah tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan, sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan kehidupan. Ia selalu datang mengangkat manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya. Sebab Allah tidak menghendaki manusia terus berkanjang dalam dosa. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang yang berdosa, tetapi pada prinsipnya ia sangat merindukan atau ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya, sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Dia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya, sebab hatinya diselubungi oleh sifat dan karakter yang eksklusif dan partikularis, yaitu hati yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar, tetapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya atau agamanya lah yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan dendam terhadap orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur. Karena pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria, dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Niniwe ternyata dibatalkan Tuhan oleh karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe. Sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Realita ini membuat Yunus mengalami konflik batin yang mendalam, sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota,
membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya atau menyakitinya kembali. Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini, Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi memiliki sifat eksklusif, partikularis, dan hanya tertuju kepada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut, bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka-mereka yang ada di kota Niniwe, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Niniwe? Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia, dan ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih Allah dalam penyelamatan manusia, karena semua itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Dan orang Niniwe sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar, dan karena itu tidak ada orang yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaknya setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang yang percaya atau gereja, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dan dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, hendaklah setiap hamba, pelayan Tuhan, orang percaya atau gereja memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik, yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya secara khusus manusia dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya, harus dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, harus dimiliki oleh gereja. Karena pada prinsipnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga, setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan setiap orang yang percaya atau gereja untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya, gereja, orang percaya, pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bergembira. Dengan kata lain, bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, siapapun dia dan agama apapun yang ia yakini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, yang menjadi sebuah momok yang menakutkan, situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini eksklusivisme, partikularisme, dan permusuhan adalah musuh kita bersama, karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghantar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu, marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati saudara sekalian dengan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Marilah sekarang ini jemaat Tuhan, kita membawa persembahan syukur kita, dan sambil kita memberi persembahan, kita kidungkan kidung jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bersyukurlah kami karena punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Tiada henti kami mengucap syukur kepadamu, Allah kami yang hidup. Terimalah syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan. Diberkatilah seisi keluarga kami, dan kiranya Tuhan menolong kami setiap waktu. Dengan penuh permohonan, kami kini berdoa semoga pandemi COVID-19 yang sekarang ini sementara terjadi segera berlalu. Berkatilah pemerintah kami dan beri kiranya hikmat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kuatkan dan sehatkan mereka semua juga. Buat semua para medis yang berada di garda terdepan, biar senantiasa mereka selalu berada dalam perisai perlindungan-Mu, ya Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami semua dalam menghadapi hari-hari sukar ini.
Ajar kami untuk senantiasa bersyukur apapun keadaan kami. Berkatilah semua yang boleh bersyukur di sepanjang minggu ini, baik mereka yang berhari ulang tahun ataupun sembuh dari sakit, ataupun mendapat berkat-berkat lainnya. Dan kiranya gerejamu di mana saja berada boleh diperlengkapi selalu dengan perisai iman yang teguh dan disertai dengan penyertaan Tuhan yang kami saksikan begitu luar biasa. Kehendak-Mu kiranya yang jadi bukan kehendak kami, dan dalam keyakinan bahwa kami selalu aman dalam perlindungan-Mu, kami panjatkan doa ini. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajarkan kami satu doa sempurna yang akan kami ucapkan mengakhiri doa umum ini. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Jemaat diundang berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita kidungkan NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
saat teduh, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah ini sudah boleh kita ikuti bersama. Biarlah sebuah kehidupan yang memiliki berkat surgawi sungguh akan benar-benar ternikmati untuk segala aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu berjalan ini. Selamat untuk kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan terus memperhatikan protokol COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu.